Salam saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Jemaat GKI Pata pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 hingga yang ke-22. Di bawah judul perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dalam kerendahan hati, mohon pimpinan dan tuntunan-Mu selalu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja memimpin kami, sehingga kami semakin memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tidak akan membaca bagian teks ini secara keseluruhan. Saya akan membaca bagian ayat yang ke-17 sebagai pokok renungan bagi kita pada kesempatan saat ini. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian teks ini secara keseluruhan hingga ayat yang ke-34, secara khusus ayat yang ke-23 hingga yang ke-26 seringkali diucapkan ketika pelaksanaan perjamuan kudus, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun saat pandemi. Jadi secara sederhana kita sudah memahami bahwa nas bacaan kita pada saat ini berhubungan dengan perjamuan kudus. Namun hubungan atau kaitan seperti apa yang dimaksud dalam nas hari ini? Harus diakui bahwa jemaat mula-mula dibangun di atas dasar kebersamaan seperti yang tertuang dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44 hingga yang ke-47. Salah satu poin yang erat kaitannya dengan nas kita pada hari ini adalah bagian ayat yang ke-46 hingga yang ke-47a yang berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Salah satu ciri khas jemaat mula-mula adalah berkumpul dan melakukan perjamuan secara bergantian dari rumah ke rumah. Rupa-rupanya, sikap tersebut menjadi ciri khas yang terus bertahan hingga konteks surat 1 Korintus. Secara khusus 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga yang ke-22 ini. Secara jelas bahwa muatan kasih dalam perjamuan malam atau yang kita sekarang kenal sebagai perjamuan kudus, walaupun memang secara khusus jika kita melihat dalam teks PB sebenarnya ada dua jenis perjamuan. Yang pertama adalah perjamuan kudus dan yang kedua adalah perjamuan kasih. Perjamuan kudus menunjuk pada sakramen perjamuan kudus yang kita kenal sekarang. Sedangkan perjamuan kasih menunjuk pada jamuan makan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan perjamuan kudus saat itu. Salah satu teks yang jelas berbicara tentang perjamuan kasih ini adalah surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dan termasuk teks kita pada saat ini secara keseluruhan. Masing-masing jemaat pada saat itu ketika mengadakan persekutuan kemudian membawa makanannya masing-masing untuk kemudian disantap bersama oleh seluruh jemaat. Kritik terutama ditujukan oleh Paulus kepada kalangan jemaat yang mampu menyediakan perjamuan kasih dengan banyak. Dalam budaya Romawi, yang pada saat itu masih kuat, di rumah mereka terdapat dua ruangan yang disebut dengan triclinium atau ruangan makan dan atrium atau beranda.
Orang-orang kaya menempati ruangan triklinium ini, sedangkan orang-orang miskin harus menunggu di atrium. Sehingga memang yang terjadi adalah bahwa orang-orang yang membawa banyak makanan seringkali menghabiskan makanannya sendiri, seperti yang tertuang dalam ayat yang ke-21. Itulah sebabnya Paulus mengatakan pesan dalam bentuk pertanyaan yang keras dalam ayat yang ke-22, dan berterus terang bahwa ia tidak memuji mereka, melainkan menegur sekelompok orang egois ini. Di sisi lain, kemudian beberapa orang jemaat pun berada dalam keadaan mabuk ketika mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan sesudah perjamuan kasih. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti dan memaknai perjamuan kudus itu dengan benar dan serius. Hal inilah yang menjadi kritik-kritik Paulus dalam ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Keadaan tersebut kemudian membuat jemaat berada dalam keadaan perpecahan. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-17 sebagai pokok renungan kita, Paulus menyebutkan bahwa pertemuan-pertemuan mereka tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari teks ini kita bisa melihat bahwa solidaritas orang beriman harusnya dibangun atas sikap kasih, tanpa pandang bulu, tanpa egois, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Namun teks ini juga tidak boleh dijadikan sebagai ayat untuk menghakimi orang-orang yang dalam tanda kutip dipandang sebagai orang kaya. Sebab ada banyak orang-orang kaya yang baik. Sebagai contoh, beberapa hari ini kita melihat kehebohan berita bagaimana seorang pengusaha atau tepatnya keluarga pengusaha Akiditio yang menyumbangkan dana sebesar 2 triliun untuk membantu penanganan COVID-19. Itulah sikap kerendahan hati, kaya namun berbagi dengan tulus. Kita tahu bahwa Allah melihat hati. Semua orang memiliki hati, namun Allah yang menilai hati. Tidak perlu harus seperti Akiditio baru kemudian kita berbagi. Tapi apa yang kita punya walau sedikit, namun jika dibagikan dengan tulus dan penuh kerendahan hati, itu adalah sikap berbagi yang benar. Jadi semua orang sebenarnya bisa berbagi, namun kemudian disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kedua, melewati teks ini kita juga belajar bahwa perjamuan kudus dan perjamuan kasih masing-masing memiliki makna yang mendalam. Walaupun sekarang semuanya sudah diatur dengan baik, perjamuan kudus diadakan setiap 3 bulan sekali di gereja kita dan ditempatkan sebagai sesuatu yang dipandang sebagai sakramentum, kudus, suci, dan diterima serta dilayankan dengan penuh hormat. Sedangkan perjamuan kasih biasanya diadakan sesudah ibadah, baik ibadah rumah tangga atau kategorial, maupun kegiatan besar gerejawi di gereja. Secara khusus sebelum pandemi COVID-19 ini sebagai bentuk solidaritas bersama. Walaupun sekarang sudah jarang diadakan, tapi solidaritas bersama tersebut janganlah luntur dan diwujudkan dalam bentuk sikap kasih, sikap berbagi yang lain. Pada akhirnya, saudara-saudariku, mari kita semakin percaya dan semakin hidup dalam pemahaman yang sungguh atas firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.